كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar Anas Radio di mana berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali lagi hadir bersama kita Bincang Usaha Mandiri di radio kesayangan kita, Radio Anas streaming di alamat www.anasradio.com. Insyaallah para pendengar Anas Radio ini juga sudah pertemuan yang berpuluh-puluh pertemuan dan mudah-mudahan pendengar semua sudah memulai bisnis secara mandiri atau setidaknya yang belum memulai pada asalnya dan pada akhirnya nantinya akan memulai bisnis secara mandiri dan memberanikan diri untuk memulai bisnis itu. Pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah di kesempatan Rabu kali ini kita akan membahas satu tema yang tidak pernah kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, insyaallah cara cepat membangun citra bisnis. Bang Andri Masa sudah bersama kita, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Biher. Ya, sehat alhamdulillah. Gimana Kang Angga, Abu Zura? Alhamdulillah, Bang Andri suaranya makin merdu aja nih, dengan sedikit serak-serak bahasa motivasi kita semua, Bang Andri. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Cepat membangun citra bisnis. Silakan Bang Andri dimulai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan masih selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan baik iman dan Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekokohan dan keistiqomahan dalam kita menjalankan keislaman kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, pada pagi hari ini di hari Rabu 21 Muharram bertepatan 5 Desember 2012, kita akan sharing melanjutkan pertemuan yang telah lalu, yaitu cara cepat membangun citra bisnis. Nah, masih menyambung dengan pertemuan ke-35, bagaimana memacu bisnis itu cepat berkembang. Dimana ketika kita menyampaikan materi memacu bisnis cepat berkembang, di situ Bang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menguatkan benefit terlebih dahulu, maka profit akan mengikuti. Nah, di mana benefit itu salah satu yang dimaksud adalah citra dan nama baik. Nah, jadi sebenarnya dengan kita membangun citra bisnis kita dengan cepat, maka bisnis kita akan cepat berkembang. Karena akan cepat dikenal orang, dan kalau dikenal orang akan semakin mudah para konsumen itu hadir untuk bertransaksi, nah, untuk datang kepada bisnis kita. Nah, kemarin sudah Bang Andri sampaikan caranya adalah dengan membuat bom atom. Nah, kita ledakkan bisnis dengan bermitra dengan yang namanya media massa, dengan melakukan media relation. Masih ingat ya pertemuan yang telah lalu? Lalu kita gunakan yang kedua adalah networking. Nah, networking ini penting sekali. Karena ya Bang Andri katakan kemarin, jika kita bisa menjaring, untuk apa kita memancing? Ya, jika kita bisa menjaring dalam bisnis, untuk apa kita memancing? Karena memancing itu kan satuan. Ya, memancing itu satu. Ya, tetapi kalau kita menjaring, ya enggak, kita bisa dapatkan sesuatu yang lebih banyak dalam waktu yang sama. Tetapi menjaringnya tentu harus di atas ilmu dan efektivitas dalam ya menggunakan jaring tersebut. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati dan membarokahi kita semua. Nah, materi hari ini, image bisnis ini, nah ini penting sekali ya bagi orang yang baru mengawali bisnis ataupun yang sedang mengembangkan bisnis. Caranya memang ada beberapa.
Memang kalau kita jadi seorang pebisnis pemula, generasi muda yang baru ingin mengawali bisnis, seorang pengusaha muda. Nah, karena kita ini pada dasarnya belum punya citra bisnis. Apalagi produk kita yang baru, ya, produk itu belum dikenal oleh halayak, belum dikenal oleh publik. Cuma kita bisa. Karena kalau tidak dikenal, konsumen yang hari ini sudah, Masya Allah, sudah sangat memahami yang namanya pasar dan menerima hanya produk-produk yang berkualitas. Nah, mereka menginginkan produk itu yang betul-betul mereka sangat percaya. Nah, kan begitu ya? Jadi ada kesan, ada impresi bisnis namanya begitu. Business impression di dalam produk yang kita tawarkan. Kalau tidak, konsumen itu tidak akan hadir kepada produk dan usaha kita. Masya Allah. Nah, citra bisnis ini ada beberapa hal, teknik, tips yang bisa Bang Andri sampaikan pada pertemuan Boom ke-36 kali ini. Nah, ada beberapa di antaranya. Jadi citra bisnis ini seperti di pertemuan yang kemarin, itu bisa dilakukan dengan cara kita mendaya ungkitkan. Jadi kita mengambil sebuah daya ungkit. Jadi kita memang citra bisnisnya masih nol. Ya, kita citra bisnis kita masih nol. Tapi bagaimana kita dengan cepat mempunyai citra bisnis yang baik? Nah, kita harus mengambil daya ungkit. Para pendengar Anas Radio. Daya ungkit ini bisa kita ambil dari orang lain. Ya, dari saudara kita. Bisa juga daya ungkitnya dari bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Coba para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kita lihat. Ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang kita sebagai pebisnis masih ragu-ragu. Bang Andri, Abu Umar, apakah boleh kami ini mengambil daya ungkit dari bisnis yang lain? Ya enggak? Apakah boleh kita mengungkit citra bisnis kita dari perusahaan yang sama? Atau kalau bahasa ininya, dari kompetitor kita? Dari kompetitor kita? Nah, jawabannya boleh para pendengar Anas Radio. Jadi kita lihat di lapangan, bahkan subhanallah, para pebisnis yaitu melakukan hal yang Bang Andri katakan ini. Coba kita lihat. Nah, dulu ketika Alfamart baru terbentuk, ya, Alfamart itu selalu, ya enggak, dan memang kebanyakannya mereka mengungkit bisnisnya, mengangkat citra bisnisnya dengan menempel kepada usaha yang sudah terkenal sebelumnya. Yaitu misalnya kita lihat Indomaret. Makanya di mana-mana kita lihat Indomaret buka, Alfamart juga buka. Ya. Jadi jarak 100 meter atau jarak lebih kurang daripada itu ada Indomaret. Di sebelahnya buka Alfamart. Buka lagi Indomaret, buka lagi Alfamart. Dan ini terjadi bukan hanya di kota besar, bahkan di berbagai kota. Dan ini luar biasa. Akhirnya Alfamart tidak kurang dari setengah tahun, citra bisnisnya luar biasa. Akhirnya orang mengenal. Dan ini terjadi di berbagai produk-produk bisnis. Dan ini tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Bahkan, Masya Allah, kita lihat juga, ini bukan hanya produk-produk seperti retail, seperti Indomaret dan Alfamart. Bisa juga seperti makanan, ya kita buka di sebelahnya, atau toko-toko besar, ya atau perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah tercitra. Ya, bisnis itu mempunyai kesan dengan perusahaan yang sudah ada atau bisnis yang selainnya. Jadi ini yang pertama, kita mendaya ungkitkan, bisa daya ungkit itu kita ambil dari citra itu dari bisnis yang lain. Dari bisnis yang lain. Pintar ya, Masya Allah. Begitu juga kita lihat. Nah, kemarin Bang Andri pernah waktu yang lalu mengambil contoh. Misalnya, ada perusahaan namanya Jeko. Nah, punya Bapak Joni Andrean ini. Ketika dia mengambil franchise donat Jeko ini, nah dia letakkan franchise ini di sebelah produk yang memang sudah terkenal sebelumnya. Yang dia beli franchise itu sebelumnya namanya Bread Talk. Jadi di mana ada buka Bread Talk di suatu kota, di suatu plaza atau mall, dia buka di depannya. Dan ini Masya Allah. Nah, citra bisnis ini akan terangkat. Karena kita mengungkitkannya dengan citra bisnis yang selainnya. Jadi bisa kita mendaya ungkitkan bisnis kita itu dengan mengambil dari bekerja sama, bersinergi dengan citra-citra bisnisnya orang lain atau perusahaan lain. Lalu Bang Andri, bagaimana dengan orang lain misalnya? Nah, kalau orang lain itu ada yang disebut dengan istilah experiential marketing, ya. Atau kalau dalam bahasa pamfletnya kita sering lihat testimoni. Ya, kemarin yang ditanyakan oleh Al-Ah Aris, ya, yang dari Jakarta, ketika bertanya,
Bang Andri Abu Umar, bolehkah misalnya kita memarketingkan sesuatu, kita menggunakan testimoni, menggunakan testimonial atau experiential dari orang lain yang berkata tentang produk kita atau menggunakan produk kita terlebih dahulu lalu menyebutkan apa perasaannya, ya enggak? Nah, dan lain sebagainya. Ini namanya mengangkat citra bisnis dengan cepat. Nah, Masya Allah. Dan ini penting para pendengar Al-As Radio bagi kita yang baru memulai bisnis. Namun sebelum melakukan testimoni ini, testimoni seperti ini, kita harus tetapkan dulu strategi marketingnya. Kita akan bermain di akan bermain di kelas menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Nah, kalau kita sudah tetapkan kelas-kelas dan target serta segmen produk kita, maka kita boleh melakukan testimoni sesuai dengan segmen produk kita. Kalau segmen kita produknya menengah ke atas, mungkin kita boleh cari para manajer misalnya begitu, ya, atau orang-orang kelas atas, ya silakan saja. Nah, kalau dia kelas menengah, silakan, ya, tergantung segmentasi kita. Kalau misalnya produk kita itu mahasiswa, maka perbanyak, ya, konsumen atau calon konsumen dari mahasiswa untuk melakukan testimoni. Ya, misalnya contoh kita lihat hari ini bimbingan belajar, ya. Makanya kita cari misalnya anak ITB, anak UI yang berkata, wah bimbingan belajar kami ini begini. Ya, saya sudah mengikutinya selama 1 bulan atau 2 bulan dan terbukti begini. Ya, ini namanya testimoni. Jadi citra bisnis itu terangkat dengan perkataan atau pengalamannya orang lain yang telah merasakan produk kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bang Andri mereka merasakan produk kita terlebih dahulu? Ya silakan, bagaimana caranya? Kita bisa kasih dia dengan gratis. Kita bisa kasih dia kita bisa kasih dia untuk mencobanya terlebih dahulu. Kalau kita misalnya buka bimbingan belajar, ya, kita kasih beberapa orang anak, ya, khusus, misalnya anak tertentu yang kita bidik segmennya, seperti anak ITB tadi, anak UI tadi, untuk menikmati bimbingan belajar kita. Ya, mungkin kita kasih diskon atau kita kasih berapa kali pertemuan gratis, ya enggak? Sehingga mereka merasakan bagaimana servis dari bisnis kita. Nah, sehingga setelah mereka menikmati, mereka menyukai, kita minta testimoni mereka. Kan begitu. Barakallahu fikum. Dan ini tidak jadi masalah. Nah, ini kita mungkin citra bisnis kita supaya citra bisnis ini dikenal oleh banyak orang. Ya, dikenal oleh banyak orang karena orang-orang yang seperti mereka, anak-anak itu yang lain, anak-anak yang lain kan saya kalau temannya atau temannya pokoknya yang memang nampak sekali, ya, terkenal atau dikenal di komunitasnya, setelah mengikuti atau mengambil atau mencoba produk kita itu, mereka akan percaya. Dan ini mengungkit citra bisnis kita di tengah segmen dan target kita. Akhirnya mudah karena Masya Allah, ya enggak, temannya saja sudah melakukan testimoni, sudah mencoba bagaimana produk kita tersebut, sudah mencoba bagaimana bimbingan belajar kita. Ini contohnya pada suatu bimbingan belajar. Dan ini bisa dicoba di produk-produk yang lain. Apa itu produk makanan, ya enggak, produknya berupa barang, ya, kelontongan atau retail atau properti dan yang lain sebagainya. Insya Allah semuanya bisa dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan experiential marketing. Experiential marketing itu dengan testimoni. Dan experiential marketing ini tidak hanya testimoni, bisa juga dengan seseorang itu mengungkit dengan citra yang ada pada diri seseorang. Ketika kita misalnya bikin konsep. Misalnya contoh, kita ambil sebuah produk namanya produk jamu. Sekarang kan ada jamu macam-macam, ya enggak? Katanya ada orang pintar minum titik-titik misalnya begitu. Nah, ketika si jamu ini dia membuat konsep bahwa yang meminum jamunya adalah orang pintar, dia pilih, ya enggak? Orang-orang yang sejenisnya seperti itu untuk mengatakan, ya enggak? Misalnya dia ambil Bapak Dr. Renal Kasali, ya, dengan mengatakan orang pintar minum jamu titik-titik ini, kan gitu misalnya. Nah, ini penting sekali dan ternyata itu pengaruhnya besar di masyarakat. Jadi Masya Allah, orang yang biasa-biasa saja merasa, wah, kalau pengen pintar kayaknya kita harus minum jamu ini, padahal kan belum tentu. Tetapi itulah yang namanya citra bisnis. Jadi subhanallah, citra bisnis itu memberikan impresi, memberikan kesan kepada sebuah bisnis akan, ya enggak. Nah, bagaimana konsep atau citra sebuah bisnis itu dikenal secara cepat di tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, baik, ini yang sebagai permulaan Al-A Abu Zur'ah. Nanti ada beberapa tips dari Bang Andri yang lainnya kita sambut
sesi tanya jawab atau dialog. Baik, barakallahu fikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Anas Radio, insyaallah kita buka kembali forum tanya jawab. Silakan antum bisa menanyakan permasalahan bisnis atau masukan-masukan bisnis yang perlu antum ketahui dari Bang Andri Maksa. Silakan antum bisa tuliskan di alamat yang Messenger Anas Radio atau di alamat website kami melalui chat box yang kami sediakan di sana. Bang Andri Maksa, ini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Hanifah di Purwakarta, Bang. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan yang harus dihindari terkait membangun citra bisnis? Silakan, Bang. Semoga Allah merahmati dan menjaga antum sekeluarga di Purwakarta. Jadi memang bisa terjadi ya enggak? Dan sering kita lihat terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam membangun sebuah citra bisnis. Nah, ketika kita melakukan tips-tips yang tadi Bang Andri sebutkan. Nah, kita harus melakukan strategi, mengantisipasi. Jadi, cara yang pertama, kita harus punya strategi marketing yang betul-betul efektif. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya market share yang Bang Andri ajarkan di materi marketing di pertemuan-pertemuan yang lalu. Silakan didengarkan lagi rekaman-rekaman boom di pertemuan yang lalu. Khusus materi strategi marketing, mind share dan market share. Jadi kita dulu yang menentukan, ya, produk kita ini, ya nggak, brandingnya itu apa? Nah, produk kita ini segmen dan targetnya apa? Jadi sehingga ketika kita mengambil bisnis antara orang yang ingin, ya, atau tempat atau apa bisnis lain yang ingin kita lakukan dengan bisnis kita itu sama citra bisnisnya. Kalau ini yang akan terjadi. Jadi masyarakat akan sulit memahaminya kalau kita tidak punya konsep pencitraan bisnis yang benar, kan kira-kira begitu. Contoh nih Bang Andri kasih tahu, kita lihat sebuah perusahaan besar seperti punya produk sabun, para pendengar Anas Radio, produk produknya macam-macam kan, dan semuanya punya citra. Nah, semuanya punya positioning. Misalnya ada sabun namanya Lifebuoy. Sabun Lifebuoy ini adalah sabun namanya sabun kesehatan keluarga. Sabun. Ada lagi Unilever ini punya produk namanya Dove, sabun Dove, D-O-V-E. Itu citranya beda lagi. Citranya adalah sabun perawatan kulit, katanya begitu. Beda lagi dengan sabun yang namanya sabun Lux, ya nggak? L-U-X ini. Nah, mereka mencitrakan, memposisikan produknya dengan istilah sabun kecantikan, hanya begitu, ya nggak? Nah, ini konsep. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis, konsep kita apa? Sabun kita apa? Ya enggak? Sabun kita ini sabun apa? Kesehatan keluarga kah? Perawatan kulit kah? Dia menggunakan alat komunikasi, alat promosi itu harus tepat. Kalau tidak tepat, citranya bisa salah. Ya, citranya bisa salah. Makanya kita lihat, ya enggak? Iklannya sabun Lifebuoy itu iklannya menyangkut kejadian-kejadian seputar keluarga, kejadian-kejadian seputar kotoran. Jadi anak yang bermain kotor bajunya, misalnya begitu kan, lalu pakai sabun Lifebuoy, sehingga dengan memakai sabun Lifebuoy badannya pun menjadi sehat. Nah, jadi kan ini adalah keluarga dan kesehatan. Nah, ini harus kita punya konsep. Kita harus punya konsep. Nah, konsepnya adalah kesehatan dan konsepnya adalah keluarga. Maka akhirnya dia mengungkit citra bisnisnya dengan cara seperti itu, dengan mengambil keluarga-keluarga yang masya Allah yang harmoni menurut ukuran orang Indonesia, ya enggak? Atau dia citra-citra, ya enggak? Sebuah kejadian-kejadian kesehatan, atau misalnya dia mengambil testimoni dokter yang berbicara. Ya, kata seorang dokter, ya silakan pakai sabun Lifebuoy karena sabun Lifebuoy ini sudah teruji, ya enggak? Menurut para ahli kesehatan. Misalnya begitu. Nah, ini kan testimoni, daya ungkit yang luar biasa. Sehingga seorang konsumen, kaum muslimin yang memakan Lifebuoy ketika mandi, ada pikiran alam bawah sadar. Ya, serasa kalau pakai sabun Lifebuoy itu badan akan sehat. Padahal kan belum tentu kan. Tetapi itulah yang disebut dengan subhanallah, mengungkit daya bisnis dengan ilmu. Nah, ini dia.
Kalau keliru, salah, maka yang terjadi citranya akan keliru juga, atau citranya menyimpang, atau citranya buruk. Ya, maka subhanallah produk itu kemungkinannya bakal tidak laku, usahanya bakal bangkrut, atau bahkan konsumen, masyarakat jadi tidak percaya dengan citra bisnis yang dia bangun. Ya, lalu yang berikutnya tentu, masya Allah, apa-apa yang kita dari citra bisnis kita harus mengandung kebenaran dan kejujuran ya. Jadi subhanallah seperti sabun Lifebuoy itu, atau seperti air minum Aqua, memang sudah diteliti terlebih dahulu. Sehingga subhanallah kita lihat, masya Allah betul-betul, nah terbukti secara umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, akhirnya citranya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Aqua ini, dan misalnya tadi sabun Lifebuoy, begitu masya Allah sangat mendalam sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, Kang Angga. Ya, baik Bang Andri. Bisa kalau Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Andri. Dari Al-Akh Abu Mustafa di Makassar Bang Andri. Assalamualaikum Bang Andri, kami melakukan usaha retail dan baru berencana melakukan forecasting penjualan karena usaha baru berjalan 1 tahunan. Jadi forecastnya mau dipakai untuk periode tahun depan. Tapi belum pengalaman buat forecast, data atau variabel yang harus dipakai. Apa nasihat Bang Andri tentang hal itu Bang Andri? Silakan. Baik ya, alhamdulillah. Al-Ah Abu Mustafa di Makassar, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum sekeluarga di sana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah sebenarnya kita melakukan usaha-usaha retail atau yang baru berencana melakukan forecasting penjualan seperti ini. Nah kita bisa melakukan. Jadi lakukan apa dalam bisnis? Apakah sistem marketing, ya enggak? Apakah sistem penjualan, ataukah sistem keuangan, atau sistem sumber daya manusia, atau sistem produksi? Bagi kita usaha yang baru, itu tekniknya ada beberapa. Yang pertama, sebenarnya kita tadi bisa dengan, ya enggak? Kita bisa dengan menggunakan bisnisnya orang lain, sistemnya orang lain. Banyak itu, subhanallah. Ada seorang pengusaha, Bang Andri tidak perlu sebutkan namanya, ya guru kami juga di dunia bisnis dahulu. Beliau mengatakan, saya itu kalau ingin buka bisnis, saya lihat aja ada nggak bank di sebuah tempat, ya nggak. Kalau ada bank BCA di sebuah tempat, misalnya contoh seperti itu, ada sebuah bank BCA di sebuah negeri, maka saya akan buka usaha saya di tempat tersebut. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, nah bank BCA ini kan sudah melakukan riset pasar, sudah melakukan survei dan analisa pasar. Ya, insya Allah tidak mungkin ya produk-produk perusahaan-perusahaan besar seperti McDonald itu atau Kentucky atau tadi Bank BCA dan yang semisalnya, mereka membuka usaha di suatu, mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu. Jadi, nah kita tinggal membuat risetnya. Ya, insya Allah kan. Ya, arti Bank BCA dan yang semisalnya itu sudah melakukan analisa pasar, bakal ada. Kita pun tinggal mengikutinya. Ini yang pertama caranya. Nah, caranya itu dengan mengikut brandnya orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa juga kita mencoba ya dari apa yang kita sudah pelajari. Kalau kita belajar di buku-buku marketing, kan banyak itu sistem-sistem bisnis atau apa saja, baik dalam bidang forecasting penjualan. Boleh kita coba ini. Itu coba di Bandung. Ya, ketika ada sistem yang sudah bagus, saya cocokkan, saya pelajari teorinya, saya coba aja beberapa bulan atau beberapa pekan atau mungkin sekian waktu. Nah, memang di antara yang saya coba itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, yang berhasil kita teruskan, yang tidak berhasil boleh kita ganti, kan begitu. Jadi insya Allah usaha-usaha kita seperti retail dan yang semisalnya seperti, memang karena kita adalah orang baru, ya bagaimana lagi yang namanya orang baru? Ya, sistem yang kita punya kan belum teruji. Ya, sistem apapun, maka cara satu-satunya adalah coba masih ya enggak untuk meluncurkan sistem yang kita punya tetapi belum teruji, atau kita pakai sistemnya orang lain tapi sistem itu sudah teruji. Kira-kira begitu. Nah,
yang belum berpengalaman membuat yang namanya forecast dan yang semisalnya daripada itu. Ya, begitu kira-kira. Semoga semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Ya, gitu. Nah, Al-Akh Abu Mustafa di Makassar puas dengan jawaban ini. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Ayas di Jakarta, Bang Andri. Bagaimana cara mengatasi orang yang membangun citra bisnisnya dengan cara menjelek-jelekan pesaingnya, dengan memperburuk citra barang pesaingnya yang sama dia jual? Silakan, Bang. Ya, Ummu Ayas di Jakarta ya. Masya Allah, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum sekeluarga. Jadi memang ini cara-cara yang Masya Allah, cara yang ya, cara yang memperburuk barang pesaing yang sama-sama dia jual. Ya subhanallah. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan itu, ya sebenarnya kita boleh melihat apa yang mereka lakukan, tapi tetap kita ya kembali kepada diri kita. Kan tentu kita tahu ya, subhanallah, keburukan jangan dibalas keburukan lagi, balas dengan kejelekan lagi. Apakah kejelekan yang sama atau kejelekan yang lebih besar? Tapi kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan, subhanallah. Dan subhanallah, nah kejelekan yang paling buruk itu balaslah dengan aksi. Nah, aksi yang lebih baik. Ya bukan aksi menjelek-jelekkan lagi ya. Barakallahu fikum. Jadi memang kadang-kadang dia butuh bukti. Butuh bukti. Ya subhanallah. Misalnya mereka menjelek-jelekkan citra kita. Wah, barang mereka itu tidak berkualitas. Ya kita buktikan saja bahwa barang kita itu berkualitas. Ya enggak? Barangnya itu tidak enak. Ya kita buktikan di masyarakat bahwa barang kita itu enak. Ya, subhanallah. Sehingga biarlah yang namanya bisnis ini kan masyarakat yang enggak konsumen ya, yang apa namanya? Yang akan subhanallah memberikan penilaian. Yang akan memberikan penilaian, subhanallah, barakallahu fikum. Jadi bila ada orang-orang yang melakukan cara-cara seperti itu, nah kita balas dengan kebaikan. Nah, kalau misalnya kita mampu untuk memberikan nasihat, memberikan hikmah yang baik kepada dia, mendatangi dia, menanyakan, ya enggak, kita apa namanya? Meminta maaf kalau kita ada salah. Ya subhanallah. Mungkin siapa tahu kan? Ya kita harus mengevaluasi di siapa tahu juga ternyata ya kita pun melakukan langkah-langkah yang kita membangun dengan produk tersebut kan perusahaan mereka. Jadi kan mungkin kita apa namanya, subhanallah ya, kita harga yang tidak pas di pasar tersebut, atau subhanallah mungkin kalau bahasa kita silaturahmi kita yang kurang. Barakallahu fikum. Nah ini penting sekali. Ya, kita lakukan. Tapi setelah kita lakukan, barakallahu fikum, tetap mereka memperburuk citra produk kita. Masya Allah, subhanallah. Langsung saja kita beraksi untuk membuktikan diri kita bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Dan ini yang dilakukan oleh banyak pengusaha, insya Allah. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira Ummu Ayas di Jakarta. Jazakallahu khairan Bang Andri atas jawaban. Mudah-mudahan Ummu Ayas puas dengan jawaban Bang Andri. Baik, pertanyaan selanjutnya Bang Andri masih dari akhwat di Ummu Ibrahim di Tangerang. Ana ingin menanyakan bagaimana trik menjualkan produk orang lain dengan sistem dropship. Silakan Bang Andri. Ibrahim di Tangerang ya. Memang ditanyakan kepada guru-guru kita, para asatizah di sesi tanya jawab ya nanti ya, biar lebih mantap nanti diulangi lagi bagaimana hukum menjual produk orang lain sistem dropship. Namun yang kita ketahui bersama, insya Allah kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita mengetahui bahwa kaidah di dalam fikih muamalah itu bahwa kita, nah subhanallah, tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Ya, yang belum kita miliki kan? Barakallahu fikum. Jadi, nah bila caranya seperti ini, memang ada beberapa tips ya, subhanallah, yang harus kita lakukan. Ya bisa saja kita melakukan pembelian terhadap produk orang lain tersebut. Ya, melakukan produk orang lain tersebut kan bisa. Ya. Nah, dropshipnya ya itu tinggal prosesnya saja, Jadi misalnya, ya Bang Andri pun hari ini lakukan bersama keluarga. Saya punya bisnis hari ini. Ya. Nah, bisnis itu ada yang online, ada yang juga offline. Nah, dan sistemnya dropship, tapi sistem dropship yang dimaksud ini, saya sudah miliki dulu barangnya. Ya, saya sudah miliki dulu barangnya. Jadi saya beli barangnya, misalnya saya beli kain di suatu tempat, ya enggak. Lalu saya publikasikan di dunia maya, ya enggak. Atau saya pampang di media-media pasar, ya enggak, media-media bisnis.
Akhirnya mereka membeli nanti dari toko tersebut karena barang itu memang subhanallah sudah saya beli terlebih dahulu. Nah, tinggal mereka mengantarkannya ke sebuah tempat yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini kan tidak jadi masalah. Jadi produk itu sudah kita beli terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Atau, nah Masya Allah, kita punya hubungan baik ini dengan si produsen. Ya, jadi kalau bahasanya, insya Allah dia bisa disiasati dengan yang namanya barakallahu fik. Nah, kita seperti menjadi wakilnya bagi mereka. Nah, menjadi wakilnya bagi mereka. Dan ini harus diperhatikan ya. Menjadi wakilnya artinya kita sudah bicarakan terlebih dahulu dengan si produsen tersebut. Ya Masya Allah, berapa yang ingin kita jual. Nah, subhanallah, sehingga kita betul-betul mewakili dari pihak produsen untuk menjual produk kita itu kepada si calon konsumen. Nah, insya Allah begitu kira-kira. Jadi, Masya Allah, ini bisa disinergikan. Jadi kita tetap bisa menjual produk dengan sistem dropship kepada orang lain, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Nah, lebih afdolnya tanyakan kepada para guru. Halo. Baik, jazakallahu khairan. Ada lagi pertanyaan dari Al-Arak Hari, Bang, di email yang diterima admin Anas. Bagaimana memulai bisnis percetakan yang mana kami masih awam soal bisnis tersebut? Konsep yang kami buat baiknya seperti apa dan langkah-langkahnya bagaimana? Silakan, Mas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, Masya Allah ya. Nah, bagaimana memulai bisnis yang mana kami masih awam soal bisnis tersebut? Konsep yang kami buat seperti apa? Nah, jadi ini ceritanya awam ini definisinya belum berilmu ya. Ya kan begitu kan? Dua, baik dia ilmu bisnisnya, mungkin ilmu produknya. Nah, tentu dulu di pertemuan-pertemuan awal bincang usaha mandiri, di pertemuan pertama, kedua, ketiga, ketika kita ingin merubah mindset bisnis, Bang Andi sudah mengatakan paradigma orang sukses dalam bisnis. Yaitu ada 3. Kita tahu yang kita inginkan. Nah, ini kita tahu nih. Pengen dia jadi seorang Musa. Yang kedua, kita tahu bagaimana cara meraihnya. Jadi penting ya, bagi orang awam itu, ya untuk mengilmui terlebih dahulu bisnis yang ingin dia gelontorkan. Yang ingin dia keluarkan. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh spekulasi kita. Ya subhanallah. Tidak boleh sembarangan kita membuka bisnis. Ya enggak? Masya Allah, akan menjadi mudarat yang sangat besar bagi kita yang memulai bisnis tersebut. Jadi cara yang harus dilakukan adalah coba cari ilmu bisnisnya. Nah, jadi baik ilmu bisnisnya, cara memulai usaha, membuka usaha. Nah, ini kan caranya banyak. Nah, mungkin ya, Al-Ah ini, beliau, ya Al-Ahari di email ini, bisa mendengarkan rekaman-rekaman bincang usaha mandiri yang sebelumnya. Coba klik di judul-judul misalnya, bagaimana cara memulai bisnis. Ada itu, Bang Andri sudah jelaskan. Lalu berikutnya, bagaimana cara memilih bisnis. Itu ada judul juga tersendiri. Silakan diklik. Dan bagaimana membangun strategi dalam memasarkan sebuah produk. Ya, ini sudah ada judul-judul yang sudah mantap di pertemuan-pertemuan awal. Nah, ini bisa untuk dipelajari insya Allah. Kalau masih bingung, nanti boleh ditanyakan kembali melalui chatbox atau langsung pribadi ke handphone atau di Facebook dan yang misalnya dari milik saya. Nah, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, mempelajari bagaimana bisnisnya, bidang bisnisnya seperti ini katanya bisnis percetakan. Sekarang di toko-toko buku, apalagi di internet, ini bisa diklik ya, banyak sekali strategi-strategi bisnis di bidangnya masing-masing. Ya, kalau di toko buku kan sudah banyak buku-buku bisnis khusus, bisnis kuliner ada buku bisnis khusus properti, ada buku bisnis khusus percetakan, ada buku bisnis khusus bisnis jasa dan sebagainya. Jadi coba, cari dulu belajar. Nah, karena kan salah satu tipsnya bisnis dari Bang Andri di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya saudaraku Hari, adalah ATM. ATM itu A amati, T tiru, M modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi ini tekniknya sangat banyak. Ya enggak? Bisa kita memodifikasi dari buku yang kita baca. Bisa kita memodifikasi langsung kepada si pengusahanya. Bisa kita memodifikasi langsung dari si bisnisnya yang kita datangi. Ya kan begitu. Ya Masya Allah. Jadi caranya banyak. Ya enggak? Jadi caranya bisa langsung dan bisa tidak langsung. Dan itu langkah-langkahnya berilmu dulu terlebih dahulu. Ya.
perkataan tak amal. Nah, Masya Allah. Baik Bang Andri, jazakallahu Bang. Pertanyaan lagi dari Bandung nih Bang, dari di mana Bang Andri berada sekarang? Dari Ukti Nining di Jalan Jurang Bandung. Barakallahu fiik Bang Andri, anak usaha kecil-kecilan dengan menjual barang kelontongan. Yang ingin anak tanyakan, manakah yang lebih baik? Apakah keuntungan itu kita putar lagi untuk menambah besar jumlah stok barang, atau keuntungannya sedikit kita tabung untuk menutup modal dulu? Jazakallahu Bang Andri. Silakan dijawab Bang Andri. Ya, Masya Allah. Ya, Nining di Jalan Jurang Bandung, ini tetangga ya. Ini Bang Andri di Jalan Tentram, ya turun sedikit ke bawah. Ya, barakallahu fiik ya. Nah, jadi usaha ya seperti kelontongan seperti ini memang kita harus atur strateginya. Jadi strateginya kemana yang ingin kita tuju, arah kelontongan kita ini, ya enggak? Apa kelontongan kita ini hanya ingin, ya Masya Allah, levelnya ya sekedar kalau bahasa orang kita Indonesia ini gali lubang tutup lubang, atau punya cita-cita yang lebih besar? Punya cita-cita yang lebih besar kan misalnya, ya pengen mengembangkan bisnis. Ya, pengen bikin cabang kelontongan yang kedua, mungkin yang pertama di Jalan Jurang, yang kedua di jalan apa misalnya, atau yang ketiga di jalan apa. Ini kan namanya visi bisnis. Jadi sebenarnya bisnis kita itu arahnya, ya itu ditentukan kepada visi bisnis kita. Sama dengan hidup seseorang. Ya hidup seseorang ini, ya nggak maju dan mundurnya, ya nggak motif semangat dan tidaknya itu tergantung visinya. Ya visinya, karena kita tahu surga itu tingkatannya berbeda-beda. Begitu juga neraka tingkatannya berbeda-beda para pendengar Anas Radio. Nah, di dunia ini juga sama. Apa yang kita raih, tingkatannya itu berbeda-beda para pendengar Anas Radio. Ya subhanallah. Kalau tingkatannya pengen ya biasa-biasa saja, ya Masya Allah. Gerakannya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau ingin subhanallah luar biasa, ya subhanallah luar biasa. Seperti kita ingin masuk surga dengan tingkatan yang luar biasa, maka gerakannya, aksinya, yang amalannya, subhanallah, harus dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Kan begitu kira-kira jawabannya. Maka ini dulu yang harus direvisi, dievaluasi terlebih dahulu visi kita. Ini ingin seperti apa? Nah, kalau visinya adalah ingin membuka cabang, ya enggak? Nah, ingin menjadi seorang pengusaha sejati betul-betul ini. Membuka cabang, menambah karyawan. Berarti kan rumusnya seperti yang Bang Andri katakan di pertemuan yang lalu. Investasi lebih besar dari tabungan, lebih besar dari konsumsi. Itu rumusnya para pengusaha. Berarti dia harus membagi, ya nggak, membuat namanya perencanaan keuangan. Ya, kalau ada untung, misalnya untungnya 100.000 satu hari misalnya, untung ini harus disisipkan untuk yang namanya investasi. Lebih besar dari tabungan, lebih besar dari konsumsi. Ya subhanallah. Loh Bang, bagaimana? Kan konsumsi, Masya Allah ini butuh juga. Nah, inilah kita. Maka memang begitulah resikonya. Kita harus belajar hidup lebih hemat. Kita lihat teman-teman kita dari kalangan Tionghoa. Subhanallah. Ketika usaha dia maju, keuntungan dia bertambah, dia tetap pakai sepeda ontel. Ya, dia tetap makan tahu tempe. Dan itu mungkin berbulan-bulan para pendengar Anas Radio. Dan itu terjadi. Ini Bang Andri ini baru malam tadi pulang dari kampung saya, Bangka Belitung. Saya melihat teman-teman saya seumuran saya. Yang dulunya satu SD dan SMP, sekarang usahanya sudah maju. Ya, usahanya sudah maju. Dan mereka usahanya sudah maju, toko kelontongannya sudah 5. Cabangnya sudah 7, mobilnya, Masya Allah, kalau bahasa kita bisnisnya sudah banyak. Mereka tetap, Masya Allah, ya kehidupannya biasa-biasa saja. Kehidupannya biasa-biasa saja. Ya enggak? Nah, tidak heboh seperti kita ini. Ya, orang Indonesia ini, Masya Allah, baru kerja, ya enggak? Baru dapat gaji pertama, langsung dia mentraktir semua teman sekampungnya. Ya, subhanallah. Akhirnya gajinya habis di pekan pertama, pekan kedua sudah ngutang. Dan ini subhanallah, ini visi yang jelek dan keliru ketika kita ingin apalagi berbisnis, kira-kira begitu. Ya ini kata kuncinya. Apa visi dan misi dari Ibu Nining di Jalan Jurang? Nah, ini kembali lagi kepada Anda. Ya, Masya Allah. Maka dari situlah kita tahu mana yang lebih baik bagi kita. Ya, mana yang lebih baik bagi kita. Nah, kalau misalnya barakallahu fikum kebutuhannya atau visinya, ya Masya Allah, tergantung yang kita punya. Nah, mungkin jawabannya bisa berbeda ya. Bisa berbeda sesuai visi. Bisa jadi pada saat tertentu, ya kalau misalnya kita baru buka, ternyata barang-barang yang diinginkan konsumen itu memang belum kita ketahui mana yang laku, mana yang tidak. Mungkin keuntungan ini kita tanamkan kepada barang-barang yang laku terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Jadi ada untung,
Ya misalnya 100.000, ya nggak? Kita beli mana yang habis duluan ini? Ya, nah yang habis duluan. Jadi kita tutupi. Kita beli produk itu terlebih dahulu. Jadi itu caranya. Ya, itu caranya. Mungkin di awal-awal para pengusaha, nah itu diputarkan terlebih dahulu. Nanti urusan balik modal itu belakangan. Nah itu jawabannya buat mungkin untuk Ibu Nining di Jalan Jurang. Jadi artinya kalau awal-awal, nah keuntungan kita putarkan terlebih dahulu untuk meningkatkan jumlah stok barang. Jangan dipikirkan, ingat sekali lagi, menutup modal terlebih dahulu. Ya subhanallah. Ini pikiran-pikiran, ya mindset yang keliru ya, di para pebisnis konvensional. Jadi, bahkan ada yang belum bisnisnya buka, sudah mikirin, sudah menghitung bulannya balik modal. Ini keliru yang sangat besar. Makanya, dia berbisnis itu stres. Karena pikirannya adalah balik modal. Jadi mindsetnya, pikiran bawah sadarnya, balik modal. Ya enggak? Bukan kepada subhanallah bagaimana mengembangkan bisnis yang dia sedang lakukan tersebut. Barakallahu fikum ya. Masya Allah. Jadi ini harus ditekankan terlebih dahulu bagi orang yang memulai bisnis. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Masih ada 9 menit waktu menunjukkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah masih ada pertanyaan Bang Andri dari teman sesama admin di radio streaming Bang Andri. Dari Syiar Tauhid, bagaimana cara yang paling efektif untuk mendapatkan inspirasi membentuk citra bisnis? Terus bagaimana jika produk yang kita buat adalah produk pada skala usaha yang sangat-sangat kecilnya? Perlukah kita membentuk citra untuk produk seperti ini? Silakan Bang Andri Masa. Syiar Tauhid, semoga Allah merahmati antum dan keluarga dimanapun berada. Jadi kalau misalnya kita mengatakan cara yang paling efektif, ya subhanallah, kalau di buku-buku bisnis, jawaban para pakar-pakar itu berbeda-beda. Ya, jawaban para pakar-pakar berbeda-beda. Karena kan tadi, disesuaikan dengan levelnya. Dan segmen serta target, strategi bisnis yang dia lakukan. Ya, Masya Allah. Nah, namun biasanya, kalau itu bisa kita bisnisnya apa yang dilakukan oleh bisnis orang lain. Itu subhanallah. Biasanya begitu. Jadi bisnis orang lain atau yang orang lain lakukan. Karena testimoni pun belum tentu. Jadi kalau kita melakukan testimoni, ya nggak, misalnya punya produk seperti ini, ada testimoninya dari saudara, dari kerabat, dari tetangga atau dari teman, itu belum tentu. Tetapi kalau misalnya kita memodifikasi, ya tadi ATM itu adalah rumusan yang sudah, Masya Allah. Nah, jadi kebanyakan para pebisnis sudah mengakui rumus ATM ini. Jadi memodif dari bisnisnya orang lain. Itu yang terjadi di berbagai kota dan di berbagai negeri di tengah-tengah para pengusaha yang ingin membentuk citra bisnis. Jadi mendongkel kalau bahasa kita, mengambil atau bersinergi dari citra bisnisnya orang lain. Nah, ini cara cepat dan memang efektif, tapi tidak semuanya. Nah, subhanallah. Jadi secara umum memang dia lebih cepat untuk membangun citra bisnis daripada cara-cara yang lainnya. Lalu bagaimana jika produk yang kita buat adalah produk pada skala usaha yang sangat kecil? Perlukah kita membentuk citra untuk produk seperti ini? Ya. Nah, kalau misalnya memang usahanya itu kecil, tetapi dia tersegmen khusus, ya tetap perlu. Ya, jadi kita mengangkat citra bisnis kita yang semisalnya aja. Admin Syiar Tauhid ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Contoh tadi sudah Bang Andri sebutkan. Misalnya, ini banyak para kalangan yang berkonsultasi. Ya, ada seorang mahasiswa di Bandung ini. Dia membuat usaha kecil. Ya, usaha kecil misalnya jagung bakar atau dia membuat makanan seperti cilok, ya enggak, tapi yang rada unik. Tetap dia membutuhkan tadi mengangkat citra bisnis. Akhirnya dia membuat sebuah testimoni kan? Testimoni. Jadi usahanya walaupun gerobak kecil atau warung tenda kecil, dia tetap membutuhkan yang namanya mengangkat citra bisnis. Akhirnya target gimana dia membuka, dia ajak mereka untuk testimoni. Subhanallah. Ya misalnya kalau dia bertempat di tadi yang saya bilang di depan kampus ITB, ya subhanallah dia ajak beberapa teman ITB yang tertentu tokoh-tokohnya, mungkin ketua himanya jurusan ini, ketua BEM fakultas ini, dia ajak mencoba tadi jagung bakar itu. Setelah dia coba, pintarnya si mahasiswa ini, ya enggak. Nah, setelah dia coba dia meminta, ya enggak.
Kang, misalnya begitu ya. Tolong kira-kira bagaimana pendapatnya tentang produk saya ini? Saya rekam ya suaranya ya. Nah, setelah saya rekam, saya tulis. Akhirnya si ketua hima jurusan, ya nggak? Ini di ITB ini, ketua BEM-nya, itu terpampang, ya nggak? 1 pekan berikutnya di pamflet dan publikasinya. Jadi ketika menjual jagung bakar merek ini, ketua BEM fakultas ini, Institut Teknologi Bandung, berkata, Masya Allah, jagung bakarnya lezat, maknyos, misalnya seperti itu kan? Ya subhanallah. Nah akhirnya teman-teman kan terpengaruh itu. Ya subhanallah. Wah ternyata si akang ketua BEM kita sudah coba itu jagung bakarnya. Nah kan subhanallah. Nah ini dia. Jadi usaha kecil sekalipun, gerobak lorong kah, atau warung tenda kecil kah, atau berupa kafe kecil kah, bahkan kita panggul sekalipun berupa donat, itu subhanallah penting ya. Nah asal itu tadi, dia efektif kalau kita menggunakan media. Kalau media kita cuma mouth to mouth, ya enggak, mulut dari mulut ke mulut atau door to door, nah memang ini citra bisnis ini kurang efektif karena kita tidak menggunakan media. Begitu kira-kira. Wallahu alam, semoga ya enggak bermanfaat. Ya, sip. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban Bang Andri. Ada lagi pertanyaan Bang dari Al-Akh Buyung di Surabaya. Mau menanyakan Bang Andri, saya ada usaha servis HP tapi tidak begitu maju. Sebelumnya saya juga pernah mengecewakan klien saya. Terus untuk membenahi itu semua, apakah yang harus saya lakukan agar kepercayaan orang tersebut tumbuh kembali? Silakan Bang Andri. Baik. Di Surabaya, barakallahu fiik. Nah, memang tadi ya, kepercayaan itu modal, subhanallah, modal terbesar bagi seorang pebisnis, bagi konsumen. Karena kalau konsumen sudah percaya, Masya Allah, dia akan militan, ya enggak, menjaga perusahaan kita, ya enggak, menjaga nama baik perusahaan kita, dan tentunya memberi produk yang kita jual, walaupun saingan sudah kemana-mana, ya kan kita sering lihat ya. Contoh misalnya, ada orang yang selalu memakai sabun Lifebuoy dari sejak kecilnya sampai sekarang. Walaupun di sebelahnya, telinganya, paman bibinya, ibu bapak sekalipun mengatakan ada sabun yang lebih bagus daripada Lifebuoy, tetapi kata dia tidak. Saya tetap militan kepada Lifebuoy dari sejak kecilku sampai diriku menikah sekalipun. Nah, sampai diriku punya anak dan cucu. Kan begitu. Ini namanya militansi konsumen. Apa penyebabnya? Karena kepercayaan. Jadi, jawabannya ini kepercayaan ini luar biasa. Artinya, kalau kita ingin mengembalikan kepercayaan, kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar kepada orang yang sudah kita kecewakan. Ya enggak? Dan tergantung titik kecewanya. Jadi titik kecewanya itu yang kita tutup. Ya subhanallah. Kalau titiknya itu kecil, ya enggak, subhanallah, tutupi dengan yang secukupnya. Kalau titiknya besar, ya enggak, subhanallah. Kalau cacatnya besar, kecewanya besar, maka kita harus menutupnya dengan berkorban yang lebih besar. Subhanallah. Dan barakallahu fikum. Ini yang harus kita lakukan para pendengar Anas Radio. Karena kepercayaan itu modal yang sangat besar bagi seorang pebisnis. Apalagi usaha jasa seperti servis HP. Ya enggak? Usaha jasa seperti yang Bang Andri Abu Umar lakukan, Masya Allah. Sekali orang sudah tidak percaya, itu Masya Allah. Dan itu memang jadi mindset orang Indonesia. Karena ada peribahasanya. Ya enggak? Nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya enggak? Apa tadi? Nila setitik, rusak susu sebelanga. Dan itu mendalam di pikiran orang-orang kaum muslimin di negeri kita Indonesia ini. Maka usaha-usaha seperti usaha jasa atau usaha yang menekankan pada servis atau pelayanan, ya, pada hard share, ini bahaya sekali kalau mengecewakan yang namanya konsumen. Ya, mengecewakan yang namanya konsumen berarti dia harus membenahinya dengan berbagai macam cara. Semakin kuat caranya, semakin bagus untuk mengembalikan kepercayaan orang tersebut. Ya, subhanallah. Kadang-kadang contoh kan, ada kasus nih, subhanallah, di Bandung misalnya pernikahan menggunakan catering. Ini masuk di media massa beberapa waktu ini. Subhanallah, sebuah perusahaan catering, ya enggak, di hari yang sama itu makanan cateringnya tidak datang di tiga pernikahan kaum muslimin. Ya subhanallah. Akhirnya kan malu itu. Malu sekali, 3 keluarga itu. Berarti 6 keluarga kan? 2 pasang. Tidak datang. Bayangkan. Orang ribuan tidak kasih. Tidak pupuk. Bayangkan betapa malunya tiga pernikahan ini. Barakallah, akhirnya
Mereka kan menuntut. Karena mengembalikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kalau tidak, mereka ini menuntut ke aparat hukum, ke kepolisian. Dan subhanallah. Dan akhirnya, ya enggak. Tentu cara kekeluargaan yang lebih baik para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Nah akhirnya, ya enggak. Kalau mereka, ya enggak. Mereka meminta. Harusnya si catering ini meminta maaf katanya begitu. Meminta maaf, ya enggak. 3 kali. 3 kali berturut-turut di media massa. Di media massa lokal Jawa Barat. Ya meminta maaf. Karena malu mereka. Mereka mengundang ribuan, sudah datang dari kampung Medan, banyak nggak? Keluarganya, kerabatnya datang dari kampung Makassar ke acara pernikahan anaknya di Bandung atau keponakannya di Bandung, catering tidak hadir dari pagi sampai malam. Subhanallah, mengerikan sekali kejadian bisnis seperti ini. Maka dia harus meminta maaf selama 3 hari berturut-turut di media massa dengan kolom yang sangat besar. Dan itu ditentukan oleh yang keluarga-keluarga yang terkecewakan tersebut. Nah ini seperti ini yang namanya bisnis jasa. Hati-hati, waspadalah, ya enggak? Mudah-mudahan kita bisa, masya Allah, bisa menjaga hati-hati kaum muslimin sehingga hati-hati mereka tidak terkecewakan. Apalagi bisnis seperti ini para pendengar radio. Mungkin tadi si Al-Ahbuyung cuma 1 orang. Kalau yang catering seperti ini, masya Allah, ini ribuan kaum muslimin. Bukan hanya keluarga yang menikahkan, tetapi yang hadir juga kecewa, ngomel sana sini dia. Ya enggak, mereka datang tidak ada nasinya. Ya masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini subhanallah, tolong diperhatikan bagi semua, ya enggak, yang ingin. Nah ini materinya cocok hari ini kan. Ingin dia membangun citra bisnis, hati-hati. Ya citra bisnis itu, masya Allah, harus dipikirkan, diperencanakan dengan masak-masak terlebih dahulu. Kalau kita tidak mampu, ya enggak, lebih baik kita ya tidak bermain di dalamnya. Nah, subhanallah. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara membangun citra bisnis yang baik sesuai bisnis yang kita punya. Jangan kelewat batas, jangan terlalu meremehkan, dan jangan terlalu berlebihan di membangun citra bisnis kita. Harus pas dan efektif sesuai dengan bisnis yang kita punya. Begitu kira-kira, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban Bang Andri yang menggebu-gebu tadi. Intinya adalah waspadalah terhadap bisnis yang terkait dengan jasa. Baik Bang Andri, ada pertanyaan lagi dari Abu Haidar di Cilacap. Odol berhasil membuat citra pasta gigi, tapi kenapa masih bisa lenyap di pasaran? Ada apa dengan citra odol itu? Silakan Bang Andri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya Abu Haidar di Cilacap. Ini odol, betul ya. Nah, jadi ini kasuistik namanya. Memang ya tidak sedikit ya. Ada perusahaan-perusahaan yang berhasil membuat citra. Ya, membuat citra dikenal di pasaran, tetapi masya Allah ternyata ya enggak, barakallahu fikum, di ukuran keuangannya, ya enggak, di ukuran omset atau di ukuran keuntungan, di ukuran real, ya enggak, yang namanya finansial itu tidak bersinergi dengan yang namanya citra. Nah, subhanallah. Jadi, kata kuncinya, citra ini hanya untuk membantu dia. Ya ini tips dari Bang Andri kepada Abu Haidar dan seluruh para pembangun bisnis. Dimanapun antum berada, kaum muslimin, yang namanya citra, ya enggak, citra itu kan yang kita tampakkan, yang zahir terlihat. Kadang-kadang konsumen juga tidak tahu apa yang terjadi dalam bisnis kita. Ya subhanallah. Kan banyak yang kita lihat ya para pendengar Anas Radio, sebuah bisnis di kampung kita atau di kota kita, bisnis ini kelihatannya normal ya. Normal ya enggak, citranya baik, tiba-tiba besok pagi tutup aja hilang. Ya subhanallah. Ya enggak, tiba-tiba bahkan ada yang nampaknya kelihatannya tiba-tiba rapi. Ya, ada misalnya bakso nih, rame pengunjung. Rame itu belum tentu si sirkulasi bisnis itu berjalan. Bisa jadi ramenya bagi dia itu belum cukup bagi kita, atau rame bagi kita belum cukup bagi dia. Menurut kita rame, bagi kita, perusahaannya ini rame yang datangnya laku ya. Tapi ternyata dia menanggung rugi para pendengar Anas Radio. Semoga Allah merahmati kita. Akhirnya ya enggak, subhanallah, rame bagi kita, rugi bagi dia. Kan begitu. Akhirnya dia tutup di hari ketiga atau di pekan berikutnya. Nah, subhanallah. Jadi, materi citra bisnis ini adalah untuk mengungkit, ya enggak, mendekatkan konsumen kepada kita. Tapi setelah citra bisnis ini bagus, nah, ini yang odol tidak lakukan. Odol tidak mengikuti dengan memperbaiki sistem. Ya. Jadi citra bisnis ini dia boleh kita ungkit.
Ya, dengan cara langsung atau tidak langsung, ketika dia sudah berjalan baik, perbaiki internalnya. Karena citra itu dia lebih arahnya keluar. Ya, arahnya keluar. Makanya kita harus menguatkan eksternal dengan cara citra bisnis kita dan internal. Ya, sistem kita sendiri. Jangan-jangan citra kita bagus di luar, ya usahanya ini, wah kayaknya penjualannya mantap, ya brandingnya bagus. Ternyata di dalamnya keuangannya Masya Allah dikorupsi sama ownernya, dikorupsi sama karyawan. Akhirnya bangkrut lah di pekan berikutnya, bangkrut di bulan berikutnya. Ini dia, odol tidak melakukan percepatan yang sama dengan perbaikan sistem. Jadi dia meningkatkan citra, tapi tidak meningkatkan perbaikan pada sistem internalisasi di perusahaannya. Baik itu produksi, marketing, ya sumber daya manusia, keuangan, dan yang sudah Bang Andri jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Begitu kira-kira kenapa dia masih bisa lenyap di pasaran. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu citra bisnis ini melengkapi kemampuan kita dalam berwirausaha. Begitu kira-kira, ya Kang Angga. Baik. Ya, sepertinya ya Kang Angga terputus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah di atas jam 10 atau berapa menit. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio. Jadi kesimpulannya bahwa materi boom ke-36 cara cepat membangun citra ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama kita melakukan daya ungkit. Ya, daya ungkit kepada citra bisnisnya orang lain atau ya enggak, bisnis yang lain. Nah, caranya banyak ya. Dengan kita melakukan apa tadi? Masya Allah menempel pada bisnisnya, ya enggak? Nah, Masya Allah, atau kita meminta testimoni darinya. Nah, supaya subhanallah citra bisnis kita meningkat. Ya, dari orang-orang yang menjadi calon konsumen kita atau mitra bisnis kita. Barakallahu fikum. Dan sebenarnya experiential marketing, bagaimana mereka memberikan testimoni kepada bisnis dan atau produk yang kita tawarkan di tengah pasar. Dan yang ketiga yang tadi Bang Andri sebutkan, bisa juga kita membuat sebuah event organizer. Nah, karena banyak sekali cara-cara ya perusahaan besar itu ya mengungkit citra bisnisnya dengan menggandeng event organizer lain atau dia sendiri yang membuat sebuah event. Ya subhanallah ya.
Enggak, citranya itu sangat baik di masyarakat. Begitulah kira-kira. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri Masa atas semua informasi yang Bang Andri sampaikan, semua jawaban atas pertanyaan yang kami utarakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan ilmu yang Bang Andri sampaikan kepada kami untuk memotivasi kami terus setiap minggunya agar kami bisa bisnis secara mandiri dengan baik-baik saja. Jazakallahu khairan Bang Andri, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum dalam iman dan takwa yang sebaik-baiknya. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita akhiri pertemuan di Bincang Usaha Mandiri pada kesempatan Rabu hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga acara ini tetap bisa berjalan setiap minggunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang mendengar, kita semua yang bertanya dan yang mendengarkan jawaban atas pertanyaan itu, Allah teguhkan hati kita untuk memulai bisnis secara mandiri, bisnis sesuai dengan syar'i, dan bisnis dengan selalu termotivasi dalam menjalaninya sehari-hari. Baik, para pendengar Anas Radio, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari diri kami ketika memandu acara ini. Semoga Allah SWT memberkahi sekali lagi acara ini dengan keberkahan yang sebesar-besarnya dan bermanfaat bagi setiap yang mendengarkannya. Itu saja dari kami. Barakallahu fiikum. Semoga ke depannya acara ini bisa lebih baik lagi, dan nuansa di hari ini mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran acara pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.